Sore ini saya bersama dengan New Director di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Director di Indonesia baru beberapa orang, dan salah satunya adalah New Director Hasibuan Kanata dari Makassar. Dan beruntung sekali, sore hari ini kita bisa tanya banyak hal, kita bisa ngobrol. Langsung saja kita sapa Pak Hasibuan. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Pak Edi. Alhamdulillah kabar baik. Ini lagi di rumah nih di Bukit Baruga Makassar, terkoneksi dengan Pak Edi Kristanto. Syukur. Pak Edi gimana kabar Pak? Bali gimana kabar? Baik Pak, sehat. Terima kasih Pak As. Iya. Oke. Gimana Pak Edi? Iya, nah ini Pak, kita kan dengar berita ya di saat pandemi seperti ini ternyata bisa lahir new director. Nah, kita mau tahu lebih banyak Pak Hasibuan. Ya, boleh saya tanya-tanya ya Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Dengan senang hati bisa berbagi Ya. dengan Pak Edi. Silakan Pak. Terima kasih. Nah, Pak Has, kalau saya langsung tanya aja Pak Has, what make you a director, Pak? Apa yang membuat Pak Hasibuan mencapai peringkat director ini, Pak? Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Jadi mengenai director ini, buat saya pribadi karena saya ini udah memutuskan menjalankan usaha bergerak di bidang network marketing dalam hal ini TNS, itu adalah sebuah peringkat yang memang disiapkan oleh marketing plan kita. Jadi ketika saya sudah memutuskan terlibat menjalankan usaha ini, buat saya itu adalah masa depan saya seperti itu. Jadi director ini adalah masa depan saya. Dan saya ini background-nya Pak ini teknik sipil. Kami ini terbiasa merencanakan sebuah proyek. Namanya proyek itu pasti ada anggarannya, ada waktunya, ada desainnya seperti itu. Dan sama juga dengan direktur ini, saya punya desainnya, rancangannya, dan saya selalu bilang ke siapapun, rumah saja itu direncanakan, rumah saja itu digambar sampai sedetail itu. Masa masa depan kita nggak direncanakan, nggak didetailkan seperti itu. Jadi buat saya direktur ini adalah sesuatu yang memang jauh-jauh hari saya rencanakan, yang memang saya sudah putuskan saya harus tercapai direktur ini. Kira-kira begitu Pak Edi. Oke. Jadi sudah dipikirkan jauh hari sebelumnya Pak ya, bahkan sudah Betul. dirancang bagaimana untuk mencapai peringkat ini ya. Ya. Pak Hasibuan, Bapak kan bisa lahir sebagai new director di masa pandemi seperti ini Pak. Ya. Kalau kita boleh tanya ke Bapak, apa sih Pak rahasianya supaya di masa-masa yang banyak pembatasan-pembatasan seperti saat ini bisa tetap produktif dan bisa tetap menghasilkan? Oke. Jadi begini Pak Edi, ini kebetulan memang kalau peringkat direktur ini sebenarnya kan rencana yang sudah lama ya. Jadi sebenarnya harusnya lebih awal direktur kemarin. Cuma justru karena pandemik makanya molor Pak. Molor. Tapi yang saya pelajari bahwa pandemik ini memberikan berkah buat saya. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang abai dengan online. Tapi dengan pandemik ini kita dipaksa semua untuk mempelajari sesuatu yang baru dan memang ada era baru yang harus segera kita masuki, yakni era digital. Dan kuncinya adalah kita harus beradaptasi. Karena sekarang semua, apapun aktivitas kita, hampir dibilang terkoneksi dengan internet seperti itu. Termasuk bisnis ini harus juga menyelesaikan. Dan saya coba di beberapa bulan terakhir ini, kami melakukan penyesuaian-penyesuaian, kami mulai mengajari dasar-dasarnya. Kita punya teman-teman grup, bagaimana caranya bisa kita bangun bisnis ini dengan cara online, alhamdulillah mulai nampak hasilnya. Karena kalau kita mau paksakan dengan cara offline, jelas kita melanggar undang-undang ya. Kita juga bisa menjadi kurir virus jadinya, bahkan bisa jadi korban sebenarnya. Jadi sebelum pandemik ini saya punya organisasi bisnis itu yang mengerti online itu mungkin tidak sampai 10%, Pak. Iya. Tapi sekarang saya melakukan konsolidasi bahwa semua yang siapapun yang mau bangun bisnis ini dan siapa yang mau bangun masa depannya di bisnis ini harus melakukan dengan cara online. Karena online ini adalah juga masa depan buat kita. Karena ke depan semua pasti akan terkoneksi dengan internet. Lambat atau cepat, ya pasti kita akan masuk di era ini. Dan kebetulan pandemi ini memaksa kita untuk belajar. Karena kita nggak bisa kemana-mana di rumah. Nggak mungkin tidur 24 jam, Pak, terus atau nonton TV terus. Kita butuh juga beraktivitas, butuh juga tetap mengarahkan jaringan kita, tetap produktif. Nah, kalau Pak Has lihat
kan ini ada penyesuaian Pak ya, yang dari timnya Pak As tadi nggak terbiasa dengan online, terus mereka dipaksa oleh keadaan untuk online. Kalau pengamatan Pak As sendiri, bisa cepat nggak Pak tim untuk menyesuaikan diri untuk belajar dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari, terus langsung lihat hasilnya? Ini ada 3 kriteria, Pak. Jadi dalam sebuah kejadian pasti akan ada yang jadi korban, ada yang mungkin sekedar eee, ikut-ikutan, ada yang memang cepat mendapat manfaat ya. Mhm. Jadi kalau saya itu, pandemik ini buat orang-orang yang menjalankan bisnis ini seperti orang yang lagi kena corona. Hmm. Dia tidak bisa kemana-mana gitu loh. Apa yang kita lakukan ya kita isolasi. Nanti di Iya. proses isolasi itulah nanti akan ditentukan siapa yang sembuh, siapa yang tidak berhasil sembuh. Yang sembuh bisa beradaptasi, yang tidak bisa beradaptasi ya kita tidak bisa paksakan karena itu pilihan hidupnya dia. Tapi Oke. concern kita adalah yang bisa beradaptasi ini seperti itu. Jadi Mhm. memang ada pola-pola yang saya bangun untuk menyaring Mhm. dari contoh misalkan dari 100 orang yang lagi saya kontrol, dari 100 orang ini berapa peluangnya yang bisa beradaptasi? Oh, ternyata 50-50. Ada 50 yang bisa langsung beradaptasi. Ada yang 50 ini masih terkapar. Nah, ini diisolasi nih, diajari basic-basicnya. Ada nanti yang bisa akhirnya beradaptasi, tapi ada juga yang akhirnya tidak bisa beradaptasi. Ya sudah nggak apa-apa, kita jaga hubungan aja dengan beliau seperti itu. Hmm. Jadi yang bisa diajak lari cepat, mereka dikelompokkan Siap, sendiri. betul, Yang betul. cuman mau jalan-jalan sehat, istilahnya Pak, lambat-lambat Ya, gitu, oh mereka sendiri. Jadi nggak dicampur Pak ya, karena nggak nanti dicampur. bisa. Ada namanya hukum Pareto, mungkin Pak Edu udah tahu banget ya. Jadi Iya. 80% waktu ke 20% orang yang bisa beradaptasi. 20% waktu kita dihabiskan ke 80% orang yang memang setengah mati bergerak. Jadi kita juga powerful karena sinergis dengan orang yang memang mau bergerak. Seperti itu. Oke. Nah, pas Ya, Pak. sebagai seorang new director, Bapak tentu pengalamannya banyak sekali ya, asam garamnya lah istilahnya. Nah, kita pengen tahu nih Pak Has, Ya, Pak. Bapak pernah ngedown nggak? Banyak orang bilang kalau jalankan bisnis kena masalah dikit langsung lemes, terus nggak semangat Ya. lagi. Bahkan banyak yang hilang atau istilahnya Ya. muntaber itu Pak. Nah kalau Pak Has Oke. pengalamannya pernah ngedown nggak? Nah kalau saat Bapak ngedown itu, apa yang Bapak lakukan supaya Bapak bisa bangkit lagi dan semangat lagi Pak? Saat Oke, ini belajar. pertanyaan menarik ini Pak Edi, karena jujur kalau bicara mengenai ngedown ya, apalagi sekarang kan lockdown Pak ya, banyak lauk Iya. pauk daun. Ngedown, ngedown itu adalah karakter atau sifat manusiawi Pak, kalau saya ya. Oke. Jadi itu sesuatu yang sifatnya wajar. Yang tidak wajar itu kalau ngedown itu memberikan efek ke kinerja kita, itu yang masalah. Ya, kita Ya. punya hati, punya perasaan, dicuekin orang, ditolak orang, ya wajarlah kita merespon kok begitu ya. Jadi itu hal yang sangat manusiawi. Yang masalah adalah ketika down ini menjadi penghambat untuk kita maju. Hmm. Karena banyak orang ketika ditolak merasa bahwa ya sudah, udah selesai. Nggak bisa lagi seperti itu. Ketika bisnisnya bermasalah, ya sudah selesai. Padahal ketika orang punya keyakinan dan impian, itu tidak bisa digoyang oleh masalah down, masalah musibah, bencana, nggak bisa. Seperti makan, Anda mau down, mau sakit, mau kehujanan, tetap makan. Itu namanya keyakinan. Dengan makan, yakin pasti hidup seperti itu. Sama juga selama bergerak, yakin pasti bisa sukses. Urusan bagaimana cuacanya, itu urusan lain, jangan digabung-gabung gitu. Kira-kira begitu. Oke, menarik. Nah ini Pak Has, kan Ya, banyak orang yang mencoba menjalankan Pak ya. Terus ya, mereka kadang sudah coba bukannya nggak mau usaha, mereka sudah usaha. ya, Terus ya, mereka coba ternyata jalan buntu, coba lagi jalan ya, buntu, coba lagi belum ya, ketemu caranya. ya. Menurut Pak Has, kadang orang itu akan sampai kesimpulan, ah ini kayaknya bukan jalan saya nih, kayaknya rezeki saya Betul, bukan di sini. betul. Menurut Pak Has, untuk tahu bahwa belum tentu ini bukan rezekimu, itu Ya, bagaimana Pak ngukurnya Pak? Kadang orang paham maksud saya Pak ya, jadi mereka ya, bukannya nggak mau coba loh, sudah coba ini belajar, ya. belajar diterapkan, tapi kok hasilnya belum Oke, kelihatan juga gitu. Kadang orang kan mikir, apa ya ini jalan saya. Nah, menurut Pak Has, bagaimana Pak? oke. Terima kasih banyak Pak Nah, Edi. Jadi
Itu pertanyaan menarik ya. Ada orang yang udah mulai, tiba-tiba coba berkali-kali dan mereka mundur. Kira-kira begitu Pak Edi ya. Betul. Dan mereka merasa bahwa, oh ini bukan jalannya. Yang paling penting adalah yang tidak bisa dikutak-katik itu adalah keyakinan dulu Pak Edi, impian dulu bahwa saya yakin sukses di Tiansi. Itu harus kekunci dulu, kelok. Karena kalau itu belum kelok, ya akan keluar masuk. Mau jago bagaimana Anda bangun bisnis ini sekencang apapun, kalau Anda nggak kunci, nggak bisa. Jadi membangun bisnis ini ya jelas impian itu modal utama kita. Ibaratnya seperti pesawat tempur, Pak. Sebelum lepas misil itu dia harus lock dulu sasarannya. Jadi sasarannya mau lari kemana pun pasti akan ketembak gitu. Jadi mau bagaimanapun kondisi lapangan, mau susah sulit, ketika udah kelok oleh keyakinan, maka nggak akan peduli, impian pasti tetap terwujud. Kira-kira gitu. Jadi harus di lock dulu. Kalau nggak di lock nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kita action. Gitu ya. Jadi harus punya sasaran yang dia penginkan Di atau lock, dikunci. yang Harus cari dikunci. ini dan betul. Jadi dia akan terus cari sampai kena sasarannya itu ya Pak Has ya. Mau sasarannya kemanapun dia buru. Kenapa? Karena udah di lock. Nah, Pak Has, ini Pak, kan ada kata-kata yang menarik bilang gini Pak, kalau satu jenderal itu setara dengan 1.000 prajurit. Betul. Nah, kalau Pak Has ini kan director ya, director itu kan peringkat yang tinggi, istilahnya adalah jenderalnya jenderal gitu ya. Nah, tentu Pak Has juga memimpin banyak sekali orang-orang dalam organisasi bisnisnya Pak Hasibuan. Pola kepemimpinan seperti apa yang Bapak terapkan dalam tim Bapak sehingga Pak Has bisa mencapai peringkat yang sangat tinggi director ini? Tentu Bapak punya pola kepemimpinan yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita teladani nanti. Bisa minta sharingnya Pak Has? Oke Pak, jadi ini menarik lagi nih pertanyaannya ini, kita ngulik terus ini Pak Edi ya. Ngulik ini cuma pengalaman saya Pak Edi. Jadi kalau pengalaman saya itu dalam membangun jaringan, saya termasuk orang yang tidak bisa mematok tinggi ke siapapun. Patokan tinggi itu hanya saya sarankan ke diri saya sendiri, sasarannya ke diri saya. Jadi kalau orang lain itu nggak bisa karena dia bukan kendali saya. Itu pertama yang harus saya tahu. Siapapun di organisasi bisnis saya, maka saya nggak punya kendali full. Saya hanya bisa mengarahkan. Yang punya kendali full, yang bisa saya kendalikan full adalah diri saya dulu. Jadi itu dulu. Karena kalau tidak kita akan kecewa. Bisnis ini kan pilihan. Kita menemukan orang. Kita nggak memaksakan membentuk orang. Jadi kalau kita maksakan bentuk orang, disitulah konflik mulai. Jadi saya ini kalau membina satu orang, contoh misalkan saya bina misalkan si A atau si Budi lah. Si Budi ini ketika saya bina, maka saya punya prinsip 50-50. 50% saya punya harapan dengan dia. Sehingga saya memberikan porsi pelatihan ke dia. Porsi perhatianku ke dia ada gitu. Ketika dia berhasil, ya wajar, karena memang saya punya perhatian. Tapi ingat baru 50%. Nah, 50%-nya saya menyimpan kekhawatiran. Orang ini jangan-jangan nggak berkembang. Makanya saya cari alternatif selain dia. Ketika dia mentok buntu hilang, saya nggak kaget. Kenapa? Memang sudah punya 50% kekhawatiran tentang dia. Dan saya nggak khawatir, karena memang dari awal sudah cari alternatif penggantinya. Kira-kira begitu. Jadi, ketika kita membina seseorang, memang tidak bisa kita meyakini 100% terbentuk. Kita harus menyisakan kekhawatiran. Sehingga kekhawatiran itu membuat kita cari alternatif, tapi kekhawatiran itu membuat juga kita tidak gampang kecewa seperti itu. Jadi Pak lebih suka membimbing orang gitu ya Pak istilahnya ya? Bina main statistik Pak. Jadi saya itu mainnya statistik. Jadi bisnis ini kayak menambang emas Pak. Semakin banyak tanah yang saya gali, peluang dapat emas lebih banyak. Saya nggak bisa memaksakan gali 1 meter tanah, meter persegi ya, memaksakan emasnya sekian nggak bisa. Karena itu melanggar hukum alam. Sudah pasti kita tersiksa seperti itu. Jadi itu prinsip dulu itu, supaya kita menikmati bisnis ini dengan santai. Karena kalau enggak akan penuh tekanan karena pemahaman nggak sampai ke sana. Seperti itu. Jadi maksudnya statistik itu Bapak bina banyak gitu ya. Soalnya kalau kadang cuman punya sedikit orang berharap pada mereka mau berhasil, ternyata enggak, kitanya jadi kecewa gitu Pak ya. Betul. Sebenarnya di One Vision udah kita diajarin Pak. Di One Vision udah kita diajarin secara teknis. Ada namanya kerja ke dalam, bakar ke bawah, banyak basis. Itu sebenarnya
terjemahannya di situ statistik. Ya, oke. Pak, ada yang mau Ya. ditambahkan lagi, Pak, tentang kepemimpinan, Pak? Bicara mengenai kepemimpinan ini kan pengaruh, Pak, sebenarnya, pengaruh. Ya. Bicara mengenai pengaruh, terkadang di awal kita belum punya pengaruh karena kita belum berprestasi. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan edifikasi ke pemimpin kita yang punya pengaruh. Nah, tapi cara memberikan pengaruh ke upline kita tentu ya respect harus ada, teachable. Kalau kita nggak teachable sama upline, sangat sulit untuk bisa lakukan edifikasi itu. Karena Ya. tujuan edifikasi ini sebenarnya kan buat untuk kita ke depan sebenarnya. Nah, terkadang banyak orang yang bermasalah dengan leadernya, tidak jalan edifikasinya, sehingga sulit membentuk dirinya sendiri. Karena tidak ada role model di awal yang dia edifikasi. Nah, untuk orang yang sudah punya prestasi, ya satu hal, jangan sampai kita jadinya melemah bekerja. Justru harus lebih luar biasa kerjanya, karena itu senjata pamungkas buat kita. Prestasi itu adalah senjata pamungkas buat kita untuk menyerang kiri kanan, bantu jaringan kita, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah ya apa yang kita sampaikan ya harus kita lakukan. Karena kalau kita menyampaikan apa yang kita nggak lakukan, berbahaya. Itu bisa menyebabkan ketidakpercayaan grup. Dan yang paling penting untuk membangun leadership ini adalah ya harus mendeteksi orang-orang yang memang kita ajak kerjasama. Siapa yang memang memenuhi syarat. Karena syarat jadi pengikut itu juga harus terpenuhi. Seperti itu. Ada kadang-kadang kita maksakan pengikut, tapi syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya terjadi konflik, terjadi banyak masalah. Makanya kembali ke angka statistik. Jadi kalau ada 10 orang, paling tidak ada minimal 2 atau 3 yang harusnya memenuhi syarat untuk jadi pengikut. Seperti itu. Orang-orang yang mengikuti kita. Mengenai leadership ini, hal yang paling saya kedepankan kalau saya, Pak Edi, adalah fleksibel. Jadi saya termasuk orang yang sangat fleksibel. Maksudnya begini, jika ada sebuah masalah atau ada misalkan sebuah problem, hal yang saya kedepankan adalah komunikasi. Komunikasi. Saya biasanya berkomunikasi dulu dari berbagai arah, pastikan saya bisa secara objektif, oh ini masalahnya. Nah, yang berbahaya ketika kita jadi seorang leader, selalu subjektif. Itu yang berbahaya, sumber konflik. Ada apa-apa langsung direspon. Jadi faktor komunikasi ini juga salah satu cara untuk menaikkan kemampuan leadership-nya kita. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam mengambil keputusan tidak boleh juga sepihak. Kadang-kadang kita perlu meminta masukan ke leader-leader kita. Sengaja saya minta pendapatnya, walaupun saya sudah punya keputusan, tapi seolah-olah mereka dilibatkan ini penting. Karena ketika bergerak, akhirnya merasa bahwa ini adalah ide kita semua. Seperti itu. Oke. Sekarang ini kan kita untuk memaparkan bisnis banyak menggunakan media sosial atau istilahnya kita sekarang dipaksa untuk digitalisasi, kita pakai Zoom segala macamnya itu ya Pak ya. Benar. Dengan begitu informasi akan sangat cepat sekali tersebar dan lintas wilayah, jadi sangat cepat sekali ya. Nah, menurut Pak Hasibuan, saat ini kan banyak orang yang waktu diajakin berbisnis, mereka selalu bilang, oh sudah telat, Tiansi kan sudah lama, sudah tahun 2000-an ya. Bahkan ada yang bilang sudah kuno gitu ya. Nah, menurut Pak Hasibuan, kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, kita ingin tahu pandangan Pak Hasibuan tentang bisnis ini untuk kedepannya. Apakah benar sudah penuh, sudah jenuh gitu. Nah, menurut Pak Hasibuan bagaimana Pak? Bicara mengenai jenuh, ini kita bicara mengenai data, Pak ya. Jadi harus datanya jelas. Dan kalau saya pribadi bicara mengenai jenuh itu sesuatu hal yang sangat kecil terjadi. Karena kalau kita bicara mengenai tingkat pertambahan distributor dengan tingkat kelahiran saja jumlah orang itu jauh lebih tinggi tingkat kelahiran, Pak. Itu aja dulu. Artinya apa? Orang yang lahir ini dengan tambahnya distributor jauh lebih kencang yang lahir. Belum lagi kita naik yang lebih kecil lingkupnya ya. Contoh orang yang mendaftar perguruan tinggi kuliah dibanding dengan penambahan distributor. Penambahan distributor masih lebih kecil. Jadi dari angka itu aja kita bisa bayangkan mahasiswa aja mau digarap nggak mungkin habis gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi jenuh itu harus ada data. Kita nggak bisa asumsi. Jadi orang boleh tahu tapi belum tentu masuk. Kalaupun dia tahu mungkin betul-betul belum tahu.
hanya sebatas kulitnya saja seperti itu. Oke. Jadi ini mengenai menyangkut data, Pak Edi. Jadi kesimpulannya, ke depannya bisnis ini masih jauh dikatakan dari jenuh, justru saat ini adalah saat yang tepat untuk bergabung dan mulai mengembangkan. Sebenarnya kalau saya Pak ini bahkan bukan masa depannya cerah, bahkan saya baru merasa bahwa saya baru bangun bisnis ini sekarang. Oh, oke. Karena kenapa? Karena kita bicara mengenai era digital ini, sesuatu cara yang luar biasa, di mana kita bisa akses banyak orang. Dengan cara ini tentunya yang di awalnya mungkin saya cuma terbatasi Indonesia Timur, bahkan bisa kita garap Indonesia Barat, di luar negeri bisa kita garap. Jadi ini bukan cuma masa depannya cerah, cerah banget Pak. Jadi kalau Cerah ada banget. orang yang tidak sungguh-sungguh menjalankan bisnis ini, menurut saya sebuah kerugian besar. Kecuali kalau dia punya pilihan lain buat untuk bisa sukses. Saya orangnya sederhana Pak Edi. Kalau misalkan Anda Oke. punya pilihan sukses, is oke, silakan Anda abaikan bisnis ini. Tapi kalau Anda nggak punya pilihan, bisnis ini luar biasa masa depannya. Apalagi kita bicara mengenai jaringan. Jaringan ini kalau terkoneksi mana-mana luar biasa. Dan ini kita bicara mengenai kebutuhan ya. Bicara kebutuhan, sekarang orang butuh aktivitas yang terkoneksi dengan internet. Nah, ini kita udah terkoneksi dengan internet, ini udah disiapin gitu. Ini adalah alat yang istimewa pada saat ini. Kalau Anda nggak mau pakai, rugi Anda sendiri, mau cari apalagi yang terkoneksi dengan internet. Iya. Jadi justru sebenarnya saat ini membuka peluang yang sangat besar Pak Has ya, karena Oh iya Pak, tidak ada batasan besar wilayah sekali. lagi. Iya. Oke, mengenai Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang ini lagi pandemik. Buat Anda yang menunggu bahwa semoga nih 1 bulan lagi pandemiknya selesai, 2 bulan lagi pandemiknya selesai. Ya, saya juga berdoa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berdoa segera supaya pandemik ini bisa selesai. Tapi ingat, ini adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Ini bisa saja 1 bulan, bisa saja 3 bulan, bahkan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Pertanyaannya adalah, kalau bertahun-tahun sampai akhir tahun belum selesai, apakah Anda sanggup puasa selama itu? Apakah Anda sanggup mengurangi jatah makannya Anda selama itu? Kalau Anda sanggup, ya silakan Anda menunggu. Tapi kalau Anda tidak yakin, Anda harus mulai beradaptasi. Beradaptasi atau punah. Ingat dinosaurus itu karena tidak bisa beradaptasi, maka dia punah. Jangan sampai kita menjadi dinosaurus. Ingat, berubahlah. Dengan perubahan ini juga, kita bisa tatap masa depan kita lebih baik. Apalagi ke depan era digital. Memang kita harus mempersiapkan diri. Cara-cara konvensional sudah tidak zamannya lagi. Era baru akan kita mulai. Jadi selain kita beradaptasi, kita mempersiapkan era baru buat kita. Bukan cuma Anda, tapi orang-orang yang akan Anda rekrut, Anda akan mengajari bagaimana menghadapi era ke depan. Jadi pandemi ini malah membukakan sebuah paradigma atau hal baru bahwa bisnis ini justru baru mulai saat ini. Ya, Ini perkara yang luar biasa pandemi ini. Malah saya pribadi, saya lagi penasaran, Pak. Jadi ini saya baru-baru naik peringkat direktur, tapi rasanya baru menjalankan bisnis ini. Saya membayangkan 1 tahun ke depan seperti apa gambaran perkembangan bisnis saya sendiri ketika saya mulai bertransformasi ke era digital seperti itu. Saya bayangkan orang-orang yang masuk, kita ajari mereka bisa terkoneksi dengan internet, mereka ngerti caranya. Tidak ada yang bisa membatasi waktu, tempat, di mana saja bisa kita membangun usaha ini. Luar biasa kira-kira. Jadi saya kalau ada orang yang melihat ini bukan peluang, menurut saya mungkin orang ini perlu coba mencari lagi seperti apa era ke depan kalau orang mau berkembang. Bahkan ngomong-ngomong ini katanya Bill Gates ya, dia mengatakan bahwa kalau bisnisnya Anda tidak terkoneksi dengan internet, ya siap-siap bisnisnya gulung tikar seperti itu kira-kira. Ya. Jadi ini menandakan bahwa bisnis kita ini bakalan sangat besar. Pas, saya minta Pak Has kasih satu pesan untuk mereka yang nonton channel ini dan mungkin mereka sudah bergabung tapi masih punya keraguan di dalam hatinya, atau mungkin mereka merasa sulit menjalankan bisnis ini karena mereka belum tahu caranya, masih mencoba beradaptasi. Nah, saya mau minta pesan dari Pak Hasibuan, seorang director, kepada mereka semua. Oke.
Terima kasih banyak Pak Edi. Jadi untuk teman-temanku di Bali, dimanapun, grup Pak Edi atau crossline saya, mau dimanapun, ini Anda sudah menjalankan usaha ini, dan ingat apa yang kita mulai harus diselesaikan. Itu prinsip dari seorang petarung Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Anda tidak menyelesaikan apa yang Anda mulai, ya Anda bisa tahu Anda ini statusnya apa itu dulu. Anda harus punya sikap petarung ya, itu dulu petarung. Terus yang kedua, Anda kunci, Anda lock, Anda punya mimpi, ya. Jadi kalau Anda misalkan punya mimpi mau jadi director atau mau hajikan orang tua atau mau punya rumah, Anda kunci itu. Ketika Anda udah lock, maka segala cara Anda bisa capai ke sana. Karena strategi itu fleksibel. Seperti itu, termasuk belajar online itu strategi. Itu fleksibel, tinggal dipelajari. Ketika udah ke lock, artinya udah keikat, tinggal ditarik talinya dan kita maju. Tapi kalau nggak kelok, kita tarik talinya yang datang, bukan kita yang maju, seperti itu. Jadi Anda lock dulu. Kalau Anda udah yakin bahwa mimpinya Anda itu penting, membahagiakan orang tua itu penting, punya hidup yang istimewa itu penting, saya yakin Anda tidak akan terintimidasi oleh kondisi pandemi ini, malah Anda mungkin semakin beringas. Anda semakin tertantang. Jadi bedanya orang yang petarung dengan tidak adalah ketika menghadapi masalah, ada yang langsung mundur, ada yang semakin penasaran. Makanya ada orang sebut ada namanya campers, ada climbers, yang di bawah ini quitters. Ya, itu secara psikologis dibagi 3 karakter manusia itu. Anda memilih yang mana? Anda mau jadi climbers, Anda mau jadi campers, atau mau jadi quitters. Nah, memang dirancang dunia ini seperti itu. Quitters lebih banyak, makanya gambarnya segitiga. Quitters ini lebih banyak, campers sedang, sementara yang namanya climbers itu sedikit. Nah, Anda perhatikan, para climbers ini sebenarnya memiliki apa? Mereka itu kalau ada tantangan, mereka semakin beringas. Ketika ada masalah, mereka malah mengulik masalah itu untuk dijadikan peluang seperti itu. Nah, tapi kuncinya adalah Anda harus lock, bahwa saya harus sampai di puncak. Karena climbers memang targetnya puncak, seperti itu. Sehingga ketika Anda ngelock atau ngikat, nah, Anda bisa tarik itu talinya dan naik. Tapi kalau nggak di-lock, talinya yang datang, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang lagi berjuang, kunci mimpi Anda, jaga baik-baik, jangan sampai dicuri, jangan hanya gara-gara pandemik, mimpinya menguap ya, sayang. Kalau saya pribadi, Anda berjuang atau tidak, hidup ini tetap harus dijalani. Kalau saya lebih menghabiskan energi saya berjuang dan ada harapan berhasil, dibanding menghabiskan energi saya menangani masalah setiap hari dan sampai mati. Seperti itu. Karena ada namanya hukum kekekalan energi. Energi itu nggak bisa dihilangkan, dia hanya berubah. Jadi energi dipakai menangani masalah dan energi yang dipakai untuk berjuang itu sama jumlahnya. Tinggal Anda mau pakai energi itu buat apa? Apakah Anda mau bayar lebih awal atau Anda mau bayar di akhir? Anda mau pakai berjuang atau Anda mau tangani masalah? Terima kasih banyak Pak As. Ya. Pesan-pesannya sangat jelas dan sangat bermanfaat kalau dilakukan ya. Oke. Insya Allah. Nah, Pak As, terakhir nih Pak Ya. As. Apa makna peringkat director buat Bapak? Makna saya buat saya director itu adalah, pertama adalah itu adalah wujud komitmen saya ketika saya jalankan bisnis ini. Jadi ketika ada orang yang mau bermitra dengan saya, ya komitmen itu saya sudah tunjukkan. Ada orang yang lagi sementara bermitra dengan saya tunjukkan bahwa saya berkomitmen. Di lain sisi, peringkat itu buat saya adalah, itu adalah masa depan saya sendiri. Jadi masa depan saya udah jelas, Pak Has ini direktur, gambaran direktur seperti apa, walaupun saya masih terus melakukan pembenahan, tapi ibaratnya kalau bangunan itu strukturnya udah jadi, sisa diperbaiki, ditata interiornya, sisa ditata eksteriornya, insya Allah kalau terus bersungguh-sungguh nanti bangunnya gede, besar, indah, bisa nampung banyak orang masuk di dalam. Dan saya berharap peringkat direktur ini juga nanti bisa menampung banyak orang untuk mungkin dalam hal sosial, ibadah, atau apapun seperti itu. Terima kasih Pak Has untuk Sama-sama Pak Edi. semua sharing dari Pak Has, semua pesan yang Bapak sampaikan, saya yakin akan sangat bermanfaat buat semua yang nonton obrolan kita kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Has, semoga tetap sehat selalu. Ya, sampai Sama-sama jumpa Pak Edi. kesempatan. Terima kasih.